dimanapun Anda berada, selamat pagi dan senang sekali bila tahu Anda masih terus mendengarkan kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Dan kini pendengar RRI, kita akan update informasi untuk Anda dalam sesi wawancara di mana Lokapom ND perketat pengawasan jelang Ramadan 2025. Pendengar, jelang Ramadan 2025, keamanan pangan ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Konsumsi makanan meningkat selama bulan puasa sehingga pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran ini harus lebih ketat begitu ya. Lokapom ND berperan penting dalam memastikan bahwa makanan, minuman dan juga obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat itu aman dan juga bebas dari bahan berbahaya. Dan untuk membahas bagaimana pengawasan ini, langkah-langkah yang diambil serta apa yang harus diperhatikan begitu ya oleh konsumen dan juga pelaku usaha, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Lokapom ND, Benny Hendrawan, sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Benny, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lili. Pak Benny, terima kasih di sela-sela kesibukannya dalam perjalanan menuju Bajawa begitu ya, Kota Bajawa, menyempatkan diri untuk bisa memberikan informasi dulu ya kepada pendengar RRI di pagi hari ini. Baik, Pak Benny, apa langkah utama begitu ya yang dilakukan oleh Lokapom ND dalam meningkatkan pengawasan menjelang Ramadan 2025? Silahkan. Ya, memang untuk Lokapom Kabupaten ND dalam rangka menjelang Ramadan ini, kami akan lebih fokus melakukan pengawasan terkait pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kami Lokapom ND akan melakukan pengawasan dari hulu menuju hilir. Jadi peredaran pangan yang di kabupaten wilayah pengawasan kami di wilayah ND, Nagekeo dan Ngada, kami akan melakukan pengawasan dari distributor yang menyalurkan peredaran pangan tersebut hingga ke retail-retail kecil, sehingga dipastikan masyarakat mengkonsumsi makanan adalah makanan yang aman dan bermutu. Kemudian kami juga akan lebih mengintensifkan pengawasan pangan siap saji yang sifatnya biasanya konsumsi masyarakat untuk berbuka puasa. Jadi penjual takjil itu juga akan kami lakukan pengawasan, baik kita akan melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji di lab, dan kami juga akan melihat apakah pangan-pangan tersebut dijual dengan higienis sanitasi yang baik, seperti itu, Bu. Ini direncanakan kapan begitu pengawasan ini akan dilakukan ke tempat-tempat tadi yang sudah disebutkan, Pak Benny? Ya, pengawasan ini akan kami lakukan sebelum bulan Ramadan hingga berakhir bulan Ramadan, Bu. Jadi intensifikasi ini akan kami lakukan intensif setiap harinya, itu akan kami pastikan sebelum kami masuk bulan Ramadan ini kami juga akan sudah melakukan pengawalan terhadap pengawasan tersebut, sehingga dipastikan masuk bulan Ramadan pangan-pangan yang beredar merupakan pangan-pangan yang aman, seperti itu. Jelang Ramadan dan selama bulan Ramadan begitu Pak Benny ya? Iya, benar, seperti itu. Nah, Lokapom ND ini wilayah kerjanya untuk Kabupaten ND, Nagekeo dan juga Bajawa. Benar demikian, Pak Benny? Iya, ND, Nagekeo dan Ngada, Bu. Untuk schedule sistem pengawasan ini seperti apa nantinya, Pak Benny? Iya, kami akan melakukan rutin, Bu. Jadi akan kami bagi jadwalnya sesuai dengan kegiatan yang sudah kami rencanakan, sehingga dipastikan di 3 kabupaten tersebut tetap akan kami jamin keamanan pangan yang beredar di wilayah tersebut, Bu. Jadi akan kami lakukan nanti waktunya memang tidak kami sebutkan detailnya, supaya ya pastinya karena sifatnya ini pengawasan ya, Bu ya. Jadi supaya masyarakat penjual ini tetap melakukan pengawasan mandiri terhadap produk-produk yang mereka jual secara bertanggung jawab, sehingga karena itu pastinya kami tetap akan memastikan bahwasannya pelaksanaan pengawasan yang mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut juga dilakukan secara rutin, sehingga tidak hanya menunggu atau dilakukan hanya karena akan adanya
pelaksanaan intensifikasi ini. Jadi untuk jadwalnya kami pastikan di 3 kabupaten ini pasti akan kami lakukan dalam bulan Ramadan dan sebelum Ramadan ini, Bu. Gitu. Sejauh ini Pak Beni, apakah sudah ditemukan atau pernah ditemukan pelanggaran atau produk yang tidak memenuhi standar? Kalau iya, prosedur langkah selanjutnya ini seperti apa Pak Beni? Ya, untuk temuan-temuan yang biasanya kita jumpai memang bervariasi ya Bu, ya, mulai dari pangan yang apakah penguasa masih dijual, atau pangan rusak yang masih dijual, atau mungkin makanan-makanan yang tanpa izin edar, sehingga dari pemerintah itu bisa memastikan bahwasanya mutu dan keamanannya itu terjamin. Kemudian prosedur yang kami lakukan, yang pertama adalah jika kita mendapatkan produk tersebut, maka akan kita berikan sanksi administratif terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut. Tetapi apabila mereka masih atau terindikasi adanya kesengajaan dan juga sudah kita berikan pembinaan berulang kali tetapi tetap melakukan atau tetap tidak ada rasa jera, oleh karena itu biasanya akan kita berikan tindakan lebih lanjut, yaitu kita naikkan sebagai pelanggaran hukum seperti itu, Bu. Berarti pangan yang nantinya akan beredar akan dijual di kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja Lokapom ND ini sudah aman begitu ya untuk masyarakat konsumsi ya Pak Beni ya, dipastikan seperti itu. Nah, apa himbauan Anda Pak Beni kepada pedagang juga kepada konsumen supaya lebih waspada begitu ya terhadap produk-produk yang beredar? Ya, untuk pedagang saya harapkan ini mereka juga tetap melakukan misalnya pengawasan terhadap produknya secara mandiri. Jadi pengawasan itu juga merupakan kewajiban atau para pedagang itu untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Jadi mungkin kita bisa ibaratkan kalau kita sudah mendapatkan SIM, kalau mungkin kita mau mengendarai motor, tapi apabila ada hal-hal yang saat kita mengendarai kendaraan tersebut misalnya menabrak atau itu tetap tanggung jawab kita sendiri. Jadi itu juga dilakukan oleh pedagang. Apabila mungkin makanan-makanan yang sudah beredar itu sudah mendapatkan izin, kemudian sarana mereka berjualan sudah mendapatkan izin, mereka tetap bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Jadi tidak hanya peranggapan bahwasanya apabila makanan sudah mendapatkan izin, sarana sudah mendapatkan izin, maka itu semua merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi saya harapkan oleh himbau masyarakat tetap pengusaha tetap melakukan pengawasan secara mandiri terhadap sarana-sarana miliknya. Kemudian untuk masyarakat apabila ingin berbelanja atau mengkonsumsi makanan, memang pemerintah sudah kami dari Lokapom ND berusaha untuk menjamin bahwasannya makanan-makanan yang beredar itu aman, tetapi masyarakat juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Oleh karena itu kami harapkan masyarakat juga ikut berperan dalam pengawasan. Jadi apabila masyarakat ingin membeli atau mengkonsumsi, harap dipastikan bahwasanya masyarakat sudah memeriksa, yaitu dengan cara memeriksa, mungkin kita sudah sampaikan, kami ada checklist, yaitu masyarakat bisa yang pertama dengan cek kemasan, kemudian yang kedua cek label, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsa. Sehingga dengan masyarakat melakukan checklist tersebut, itu menjadikan masyarakat itu berperan sebagai pengawas, juga sebagai dirinya sendiri dan juga untuk kita semua. Sehingga apabila masyarakat membeli dan melakukan checklist tersebut mendapatkan adanya pelanggaran, itu bisa melaporkannya ke kami di Lokapom di Kabupaten ND. Oke. Seperti itu, Bu. Pak Beni, terima kasih untuk informasinya kepada pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali perjalanan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Eli. Terima kasih. Selamat pagi. Pendengar, Beni Hendrawan, Kepala Lokapom ND baru saja bersama RRI ND. Kanal Informasi